Halo Sobat Hebat, stomata pada tumbuhan air lebih banyak dijumpai pada permukaan atas daun, sebab fotosintesis dan pertukaran gas terjadi pada lapisan bagian atas mesofil daun. Ya, kalau kita melihat untuk letak dari stomata, ya letak stomata pada daun ini secara umum ya itu bisa lebih banyak yaitu di atas ya. Untuk di atas atau di bawah. Kalau letaknya di atas permukaan daun berarti ini harus konsekuensinya dengan adaptasi terhadap lingkungan ya. Nah, ada juga yang di bawah permukaan daun. Itu biasanya di tumbuhan apa saja. Jadi kita kategorikan ke golongan tumbuhannya. Kalau yang di atas permukaan daun itu biasanya tanaman tumbuhan air. Kalau bawah permukaan daun biasanya tumbuhan yang secara umumnya atau tumbuhan darat lah boleh dikatakan seperti itu. Nah, kenapa? Apa hubungannya ini harus di atas, ini harus di bawah? Kalau untuk di bawah ini tujuannya untuk mengurangi transpirasi tentunya ya atau penguapan pada tumbuhan itu sendiri. Jadi jikalau musim kemarau atau musim panas, jadi ini air tidak akan di dalam tubuh tumbuhan tidak akan langsung terbuang secepat begitu saja. Jadi ini ada penghalangnya ya, yaitu otomatis strukturnya harus di bawah permukaan daun. Sedangkan kalau di atas permukaan daun berarti lawannya, yaitu tujuannya untuk mempercepat transpirasi itu sendiri. Karena kalau di dalam di dalam lingkungan tumbuhan air berarti kalau terlalu banyak air tumbuhan pun bisa cepat busuk. Akhirnya harus dibuang dengan banyak karena komposisi di dalam jaringan tumbuhannya itu juga asupan airnya cukup banyak sekali ya. Jadi harus dibuang dan pemasukan dan pengeluaran airnya juga harus seimbang tentunya ya. Oleh karena itu apakah betul nih stomata pada tumbuhan air lebih banyak ya dijumpai pada permukaan atas? Sangat betul. Yang bawah fotosintesis dan pertukaran gas terjadi pada lapisan bagian atas mesofil daun. Nah, fungsi dari stomata tentunya untuk pertukaran gas ya seperti CO2 dan O2 tentunya ya. Ini lebih fokus ke sini dan untuk penguapan ya. Jadi kalau yang atas ini membicarakan letaknya. Kalau yang bawah ini membicarakan fungsi. Jadi ini tidak berhubungan ya. Jadi jawabannya B, belajar. Hai Sobat Hebat. Pada ikan air laut, penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lebih lambat dibandingkan dengan ikan air tawar. Sebab jumlah glomerulus pada ikan air laut lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Yuk kita bandingkan ya fisiologi tentang ikan yang berhubungan dengan adaptasi terhadap perairan di masing-masing habitat ikan tersebut ya. Nah, kalau kita lihat itu sangat-sangat berbeda sekali antara ikan air laut dengan ikan air tawar ya, karena memiliki konsentrasi kadar airnya yang sangat hipertonis atau hipotonis ya. Nah, kalau kita lihat dari struktur ginjal, dilihat dari struktur ginjal ini sangat-sangat berbanding terbalik ya. Nah, struktur ginjal, dilihat dari struktur ginjal, ini ada perbedaan pada ikan air tawar dengan ikan air laut. Nah, karena proses adaptasi ini akhirnya terbentuklah struktur glomerulus glomeruli ya yang sangat berbeda. Pada ikan air tawar ini memiliki glomerulus yang besar. Glomerulus ukurannya besar, ini jumlahnya banyak, udah besar jumlahnya banyak. Jadi dalam pengaturan airnya ini lebih cepat gitu ya, karena ini didukung dengan organnya. Kalau ikan air laut ini glomerulusnya cenderung glomerulus ini yang sangat kecil-kecil tapi ini malah
jumlahnya sedikit. Ini mempengaruhi keterlambatan atas dari metabolisme yang dilakukan oleh ikan air laut. Nah, tubuh ikan air laut ini memiliki konsentrasi garam yang lebih banyak di dalam darahnya dibandingkan dengan lingkungan perairannya. Karena ikan air laut ini cenderung lebih mudah kehilangan kadar air dalam tubuh ya. Sehingga kalau ikan air laut ini karena efek seperti itu, insangnya ini lebih aktif untuk pengaturan osmosis dalam tubuhnya. Ini dia insang hati lebih cenderung dia untuk mengeluarkan garam-garam ya, mengeluarkan garam dari tubuhnya tentunya. Nah, untuk mencegah apa saja ini? Bisa untuk pencegahan dehidrasi ya. Pencegahan dehidrasi bagi cairan tubuhnya. Nah, otomatis kalau untuk mencegah dehidrasi karena garamnya keluar dengan banyak, berarti ini otomatis harus menurunkan ya, menurunkan laju penyerapan atau laju filtrasi ya. Laju filtrasi ke dalam saluran-saluran atau tubulus ginjal ikan tersebut ya. Nah, itu cara untuk adaptasinya. Nah, hal tersebut ini kebanyakan insang-insang ikan laut itu ya tadi ada glomerusnya terlalu kecil, jumlahnya sedikit. Jadi efeknya ini kerjanya bisa lebih lambat ya, karena efek dari ukurannya ini lebih lambat. Nah, kalau kita lihat berarti ini bagaimana dengan pengaruh hasil urinnya? Urinnya ini berarti cenderung lebih pekat, ya kan? Lebih pekat dan jumlahnya karena pekat jadi jumlahnya sedikit. Karena karakter ikan air laut minumnya banyak, urinnya sedikit. Jadi kita cross check yang atas apakah betul pernyataan dan sebab akibatnya. Ikan laut penyaringan sisa metabolisme lebih lambat dibanding ikan air tawar. Iya, lebih lambat karena ini ukurannya kecil dan sedikit. Sebab jumlah glomerulus pada ikan lebih sedikit dibanding dengan ikan air tawar. Jadi ini sangat betul-betul berhubungan. Jadi jawabannya A. Tetap belajar. Hai Sobat Hebat. Ikan air tawar memiliki sejumlah karakteristik fisiologis dan adaptasi perilaku terhadap habitatnya berupa apa saja. Kalau kita membicarakan yang namanya ikan air apa? Air tawar ya, ikan air tawar ini kalau kita hubungannya adaptasi dengan airnya itu pasti sangat berbeda ya. Untuk di perairannya cenderung cairannya ini lebih hipotonis dibandingkan dengan cairan di dalam tubuh ikan itu sendiri yaitu hipertonis. Nah, karena keadaan yang berbeda konsentrasi di sini, bagaimana sih cara ikan itu untuk adaptasi terhadap lingkungannya. Karena lingkungan yang hipotonis ini membuat jaringan ikan sangat mudah mengalami kelebihan cair. Jadi ini menyebabkan si ikan kelebihan cairan ya. Karena kelebihan cairan berarti ini si ikan cenderung sedikit untuk minum gitu. Lalu selanjutnya, ini efeknya karena sedikit minum, mekanisme filtrasi dan reabsorpsi tentunya untuk di ginjalnya hubungan dengan laju filtrasi sangat unik gitu ya. Laju filtrasi dan reabsorpsinya ini terjadi mineral-mineral dan zat-zat makanannya lebih banyak diserap ya. Jadi ini bisa meningkat ya, laju filtrasinya ini meningkat karena cenderung kadar garam di dalam tubuh ikan air tawar itu lebih rendah gitu ya. Ditingkatkan laju filtrasinya. Selain itu juga bisa efek yang lain itu mineral-mineral yang dia minum itu beserta zat-zat makanannya ini lebih cenderung tinggi ya, lebih tinggi untuk diserapnya atau diabsorpsinya ya. Nah,
Selain itu juga cara adaptasinya dia bisa karena yang diabsorpsinya lebih banyak sehingga ini menyebabkan urinnya lebih banyak ya. Nah, volume urinnya ini pasti lebih tinggi dan bersifat encer. Kalau urinnya jumlahnya, volume urinnya jumlahnya tinggi, encer, berarti untuk urinnya dia cenderung hipotonis ya. Nah, untuk pengeluaran bisa seperti urin dalam kondisinya atau kadarnya ada amoniak, ini dilakukan secara difusi melalui insang ya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini ya, kelebihan cairan sedikit minum, ginjalnya berupa laju filtrasinya tinggi, reabsorpsinya tinggi, karena ini pada ginjalnya untuk ikan air tawar yaitu glomerulusnya lebih cenderung besar ya dibandingkan dengan ikan laut ya, lebih besar dan jumlahnya lebih banyak karena ini cenderung laju filtrasinya tinggi otomatis karena tuntutannya seperti itu ya. Berarti coba kita cross check untuk pernyataan nomor 1. Kenapa bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini satu, darahnya bersifat hipertonik terhadap lingkungan. Coba betul apa salah kalau darahnya bersifat hipertonis? Ya, betul, karena lingkungannya hipotonis. Sering memasukkan garam secara aktif ke dalam tubuh. Kalau garam secara aktif ke dalam tubuh itu ikan laut karena untuk menjaga kadar garam agar sama di luar dan di tubuh ikan ya. Jadi tidak. Terus menghasilkan urin yang bersifat hipotonis terhadap darahnya. Secara aktif mengeluarkan garam melalui insang ya. Ini kalau aktif mengeluarkan garam yaitu seperti ikan air laut. Jadi jawabannya 1 dan 3 yaitu B. Semangat belajarnya. Halo Sobat Hebat, hal berikut yang merupakan dampak negatif eutrofikasi adalah, nah kalau kita membicarakan eutrofikasi nih, kita beri contoh yaitu kalau terjadi biasanya di danau eutrofikasi ya. Nah, eutrofikasi ini tentunya tidak terjadi begitu saja atau tidak terjadi terbentuk begitu saja, tentunya ada sebab musababnya ya. Nah, apabila ada pembuangan limbah pupuk organik ya, limbah pupuk ini kalau terbuang ke perairan gitu ya. Nah, ini akan mengganggu ekosistem perairan tersebut. Kenapa bisa mengganggu? Nah, misalkan kalau misalnya jenis tanaman ya, tanaman air kita andaikan eceng gondok lah ya. Kalau keadaannya belum terjadi proses pembuangan limbah pupuk, ini eceng gondok akan jumlahnya standar lah ya, normalnya. Nah, apabila ada limbah pupuk itu tentunya akan diserap pertama kali oleh yang namanya tumbuhan, yaitu contohnya eceng gondok. Nah, eceng gondok ini karena dia mendapat asupan limbah pupuk yang terlalu blow up ya, ini akan terjadi proses pertumbuhan yang sangat-sangat tinggi gitu ya, disebut dengan alga bloom gitu ya. Nah, efek dari proses jumlah spesies yang sangat meledak sekali, ini berarti ada persaingan di antara yang hidup atau yang mati ya. Karena banyak persaingan nanti pasti ada yang banyak yang mati, banyak pula yang hidup gitu ya. Nah, apabila yang hidup ini gimana nih saking banyaknya? Tentu otomatis ini tingginya yang namanya laju fotosintesis. Nah, efek dari peningkatan laju fotosintesis ini maka bisa akan diperoleh yang namanya tinggi juga oksigen tentunya ya. Nah, itu untuk yang hidup dulu. Apabila yang mati, nah eceng gondok yang mati ini dia akan mengendap ya ke dasar danau. Tentunya ini akan terbentuk yang namanya pendangkalan ya, terbentuk pendangkalan di danau.
Nah, lalu kan bisa misalnya terbentuk airnya menjadi keruh karena terlalu banyak sampah-sampah organik. Nah, akhirnya nanti ini akan apa istilahnya terbentuk yang namanya sampah organik. Sampah organik ini kalau positifnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk kembali ya, dan namun secara negatifnya salah satunya airnya menjadi keruh gitu ya. Nah, efek dari hasil sampah, penguraian sampah organik ini itu akan memunculkan atau bertambahnya penguraian-penguraian dari senyawa-senyawa pembusukan, yaitu salah satunya yang banyak yaitu fosfat ya, bisa dalam bentuk PO3 atau PO4. Nah, jikalau PO3 atau PO4 ini bertemu berikatan dengan yang namanya oksigen, tentunya ini akan menyebabkan yang namanya racun, ya kan? Nah, ini menyebabkan beracun. Nah, beracun di sini bagaimana dengan ikan yang berada di dalam danau tersebut? Kebutuhan ikan untuk bernapas itu harus memerlukan yang namanya oksigen. Namun di sini di air oksigen terlarutnya dalam bentuk senyawa lain yaitu berupa PO3 atau PO4. Hasil reaksi antara fosfat dan oksigen. Tentunya ya hasilnya bisa berupa PO3 atau PO4. Nah, karena O2 terlarut ini bentuknya yang lain sehingga ikan ini bisa kehabisan napas, yaitu ikannya akan mati. Jadi secara logika ini ternyata memang berbanding terbalik ya. Pengertiannya ikan mati itu bukan karena cahaya matahari tidak bisa masuk tertutup oleh eceng gondok sehingga eceng gondok tidak mampu berfotosintesis dan oksigennya rendah, tidak begitu, malah terbaliknya ya. Nah, itu untuk hubungan adanya limbah pupuk contoh di danau eutrofikasi. Coba kita cross check yang nomor 1. Dampak negatif yang diinginkannya ya. 1, tertutupnya sinar matahari sehingga alga di daerah litoral mati. Kalau tertutup iya ya, ini tidak menyebutkan ikan mati masih boleh. Litoral itu daerah yang bisa ditembus oleh cahaya matahari. Jadi ini memang bagian yang mendekati ke pesisir ya kalau di pantai itu ya. Ya ini betul. Nomor 2, menurunnya oksigen terlarut akibat proses dekomposisi berlebihan. Nah, bagaimana nih kalau menurunnya oksigen terlarut akibat proses dekomposisi? Oksigen terlarut masih boleh lah ya menurunnya kalau misalnya menurunnya oksigen bebas. Nah, itu agak enggak ini ya, tidak meningkatnya oksigen bebas enggak. Ya, kalau O2-nya banyak boleh gitu ya. Nah, coba cross check dulu yang nomor 3. Naiknya pH perairan yang disebabkan oleh laju fotosintesis alga yang tinggi. Ini bagaimana kalau ada kehadiran PO3 PO4, berarti ini pH-nya akan tinggi atau bersifat asam ya. Ini bisa juga ini ya, sangat-sangat bisa sekali. Terus yang nomor 4, meningkatnya kadar racun pada alga yang tumbuh di permukaan perairan. Meningkatnya kadar racun pada alga. Nah, pada alga ini, alga itu apakah menghasilkan racun? Dia itu kan hanya proses pertumbuhannya saja yang besar ya. Tidak kalau racun mungkin salah satunya maksudnya ini ya, karena efek dari sampah ya. Meningkatnya kadar racun pada alga yang tumbuh di permukaan air. Tidak, kalau mau juga meningkatnya kadar racun pada sampah organik yang diakibatkan oleh alga. Nah, itu baru boleh bisa ya. Kalau cuman begini saja sepertinya takutnya menjadi salah persepsi ya. Jadi untuk yang nomor 4 agak kurang tepat juga. Coba kita cerita lagi nih kita. Selain itu, nah, bagaimana dengan faktor-faktor negatifnya lain? Ini bisa terjadi yang namanya rusaknya habitat. Ya kan? Kita kalau ambil solusinya seperti itu conclusionnya. Rusaknya habitat ya di dalam perairan tersebut. Kedua, bisa konsentrasi oksigen terlarutnya akan turun apa naik? Apa tadi?
Oke, turun ya, ini boleh lah, dekomposisi berlebih boleh lah kalau oksigen terlarut. Kalau oksigen bebas terlarut meningkat ya, gitu. Nah, untuk ini sudah tadi yang oksigen terlarut, terus rusaknya kualitas areal yang punya nilai konservasi atau cagar alam. Jadi kalau misalnya danau atau perairan atau apapun ekosistem ini kalau dimunculkan karena efek limbah-limbah pupuk ini ya menjadi rusak habitatnya ya. Rusaknya kualitas areal bisa contohnya ya seperti nilai konservasi penelitiannya ya atau marga satwanya dilindunginya ya. Terjadi tadi udah terjadinya alga booming bisa yaitu otomatis menghasilkan kadar racun ya untuk yang akan membunuh ikan tersebut ya. Ini dari sampahnya sehingga tidak untuk dikonsumsi. Jadi bisa merusak industri perikanan juga. Selain itu juga produksi vegetasi meningkat sehingga penggunaan air untuk navigasi maupun rekreasi menjadi terganggu ya. Nah, kalau ini vegetasinya banyak nambah nanti kalau ada perahu lewat atau ya tadi untuk navigasi itu juga terganggu ya. Apalagi kalau yang untuk tempat rekreasi. Hal ini berdampak pada pariwisata misalnya bisa menurun gitu ya, sudah tidak menarik lagi untuk dikunjungi. Nah, tadi tambahkan lagi warna air itu keruh, lebih cenderung ke hijau ya, warna air keruh dan hijau gitu ya. Terus biasanya bau juga ya, berbau, berwarna. Terus pasti ini efeknya jadi ke keruh. Kalau keruh berarti untuk ikan kan dia tidak bisa berenang terlalu cepat karena pergerakannya dia bisa terganggu karena tingkat kekeruhannya ya. Terus rantai makanan. Nah, rantai makanan ya. Tambahkan rantai makanan. Rantai makanan ini berarti produsen terlalu banyak gitu kan. Nah, berarti tidak terjadinya memang produsen tuh paling banyak, cuman kalau terlalu abnormal ini juga kan mengganggu proses keseimbangan ekosistem ya. Rantai makanan akan terganggu, komponen dalam rantainya itu hilang ya sehingga memutus mata rantai. Hilangnya apa? Nah, ini ya karena ikan mati ya. Kita tambahkan rantai makanan terganggu ya. Tuh beberapa yang tidak ada di ini kita tambahkan ya. Jadi kalau satu ya udah pasti, dua bolehlah ya masih menurunnya oksigen terlarut bukan meningkatnya O2 gitu ya. Karena ini ada terlarutnya. Kalau tahu oksigen terlarut berarti ya yang namanya ini si PO2, PO3 ini ya. Naiknya pH perairan yang sebabkan oleh laju fotosintesis yang tinggi pasti. Meningkatnya kadar racun pada alga bolehlah ya. Soalnya tidak terlalu inilah ya untuk nggak disebutin siapa tapi tetap akhirnya dia akan bersifat ini ya sudah berarti semuanya betul 1, 2, 3, 4 jawabannya betul berarti yang tetap semangat. Salam sejahtera Sobat Hebat. Ciri yang dimiliki oleh kelompok Archaebacteria adalah apa saja? Kalau kita melihat dari pengelompokan yaitu untuk bakteri ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok Eubacteria dan Archaebacteria ya. Nah, ini kenapa bisa dibedakan terpisah ini padahal sama-sama satu bakteri karena ini memiliki kandungan ya, memiliki kandungan dinding sel yang sangat berbeda. Berbeda dalam arti ini memiliki tidak punyanya atau punyanya peptidoglikan. Untuk Eubacteria ini dia kelompok bakteri yang biasa kita kenal ya seperti pembuatan fermentasi ya, bioteknologi lah boleh dikatakan seperti itu. Ini dia untuk Eubacteria memiliki kandungan dinding selnya itu yang kita sebut dengan peptidoglikan ya. Nah, kalau ini berarti kebalikannya, tidak memiliki peptidoglikan. Oleh karena itu, untuk secara
habitatnya, ciri-ciri yang lainnya itu sangat mendukung yang membedakan dengan satu dan lainnya. Nah, sekarang kita sebutkan beberapa kelompok ciri-ciri bakteri Archaebacteria itu apa saja ya. Satu, dia itu sangat unik ya. Jadi dia termasuk kelompok organisme ekstremofil. Ekstremofil ini yaitu bakteri yang hidup pada ekosistem yang ekstrim gitu ya. Ada yang hidupnya di danau laut mati ya. Ada yang hidupnya di gunung berapi ya. Kawah gunung berapi. Ada juga yang hidupnya di apa istilahnya atau di tempat apa tuh lumpur boleh lah ya, lumpur begitu. Nah, oleh karena itu tempat tinggalnya ini dikategorikan berbeda-beda ya berdasarkan habitatnya. Nah, kalau untuk yang daerah danau laut mati berarti ini kan kadar garamnya sangat-sangat tinggi sekali sehingga orang bisa terapung ya kalau berenang. Nah, ini kita sebut dengan halofil, kelompok bakteri halofil. Kalau kawah kan panas ya, berarti ini bakteri yang mampu hidup di suhu yang tinggi ya. Kalau lumpur itu berarti dia biasanya makan gas-gas ya, ini untuk biogas ya, penghasil gas berupa metana ya. Jadi kita disebutnya dengan metanogen ya. Metanogen, maaf sebentar. Nah, metanogen ini biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar pengganti tentunya dari LPG ya, atau dari yang bukan dari gas alam, diganti dengan gas dari mikroorganisme begitulah. Nah, ciri yang lain ya. Ciri yang lain juga, nah keunikannya untuk bakteri Archaebacteria ini dia lebih banyak genetiknya itu yang RNA ya, berupa RNA. Jadi tidak sama halnya dengan bakteri yang Eubacteria. Oke, ini untuk asam nukleat ya. Ini bisa berupa RNA kebanyakannya ya. Biasanya kalau bakteri itu kan DNA malah ya. Terus karakternya dia bersifat tidak suka oksigen atau anaerob. Nah, kalau kita diwarnai ya seperti bakteri gram positif negatif ini dia dapat diwarnai juga ya. Nih bisa dapat diwarnai dengan pewarnaan garam. Cuman ini mungkin kriterianya tidak sama dengan Eubacteria ya. Lalu juga reproduksinya. Nah, reproduksinya ini kalau secara seksual, aseksual dulu deh. Aseksual ini bisa dengan pembelahan sel atau kita sebut dengan pembelahan biner atau juga dengan tunas. Fragmentasi juga boleh. Lebih banyaknya aseksual dibandingkan dengan seksual karena memang kondisinya memang seperti itu ya. Lingkungannya memang lebih ekstremofil itu. Terus, nah coba kita cross check lagi untuk yang nomor 1 nih, memiliki dinding yang tersusun atas peptidoglikan. Wah, ini kan terbalik ya. Oke, pertumbuhan selnya tidak terhambat oleh kondisi ekstrim, sangat betul sekali. Memiliki organel sel bermembran. Kalau sel bermembran itu kan berupa mitokondria ya, terus kloroplas. Kalau ini kan tidak ada organel bermembran. Ada juga yang tidak bermembran, ribosom ya. Jadi ini tidak masuk. Tidak memiliki membran inti juga iya. Jadi 2 dan 4 jawabannya C. Tetap belajar.